Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini Bapak akan melanjutkan materi tentang hak asasi manusia. Lanjutan dari tugas kuliah Bapak yang 1B mengenai penguatan materi. Di sini Bapak akan menjelaskan pengertian dari hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, sejarah perkembangan hak asasi manusia internasional dan instrumen atau dasar hukum yang mengatur HAM dan pelanggaran-pelanggaran atau kasus-kasus HAM yang ada di Indonesia. Yang pertama Bapak bahas adalah tentang pengertian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan tentang pasal 1 dirumuskan bahwa hak asasi manusia adalah hak seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara. Nah, dari penjelasan hak asasi manusia itu tadi bahwasanya setiap orang memiliki hak untuk memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Setiap orang itu tidak ada paksaan untuk memilih dan tidak boleh ada campur baur orang lain dalam apapun yang dia pilih. Ini masuk ke dalam macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi manusia pribadi atau personal right, yang mana hak personal ini adalah hak yang ada pada diri seseorang dan tidak boleh ada campur baur dari orang lain. Misalnya adalah contohnya memilih presiden. Apakah usia kalian sudah masuk untuk memilih presiden? Belum. Saja belum. Usia yang sudah masuk untuk memilih calon presiden dan wakil presiden adalah di usia 17 tahun ke atas. Yang mana posisi usia tersebut 17 sampai 20 tahun itu adalah posisi yang labil, yang mana belum tahu dan belum mengerti apa yang dia pilih, dan nantinya yang dia pilih adalah menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, peran orang tua di sini sangat penting untuk menuntun seseorang atau seorang anak tadi yang usianya sudah bisa memilih. Perannya sangat penting. Perannya adalah memberikan dorongan kepada anak tersebut untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya. Jadi tidak ada paksaan dari orang tua, kerabat dan lain sebagainya. Paham yang pertama? Yang kedua, hak asasi ekonomi atau property right. Meliputi hak memiliki sesuatu, hak membeli dan menjual sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dan hak memilih suatu pekerjaan. Hak ekonomi ini meliputi hak memiliki sesuatu, jadi hak yang sudah ada melekat pada diri seseorang. Hak itu apakah dari lahir sudah diberi hak? Sudah. Hak itu sudah ada dari seseorang, dari dalam kandungan sampai dia lahir atau dewasa. Hak itu sudah diberikan dari mulai dia keluar dari orang tuanya atau dari kedua orang tuanya, yang mana di situ dia sudah ada hak untuk memilih apa yang dia inginkan. Yang selanjutnya adalah hak asasi persamaan hukum, meliputi hak mendapat pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan dan pemerintahan. Jadi tidak ada pembeda, semua sama. Contoh adalah pemberian bansos. Ada yang tahu bansos? Bantuan sosial. Bantuan sosial ini harus tepat sasaran. Apa yang dimaksud tepat sasaran di sini? Ada yang tahu? Tepat sasaran, bantuan yang tepat sasaran. Ada yang tahu? Belum tahu? Bapak jelaskan. Yang dimaksud dengan bantuan tepat sasaran, bantuan yang diberikan kepada orang yang berhak mendapat bantuan. Contoh misalkan ada dalam satu rumah tangga atau RT tersebut yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata. Nah, maka dari itu hak tersebut harus diberikan kepada orang tersebut. Tidak boleh diberikan kepada hak tersebut diberikan kepada orang yang memiliki kekayaan 1 T atau 1 triliun. Maka di situ tidak tepat sasaran. Maksudnya tidak tepat sasaran itu adalah
barang yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dijalankan pemerintah. Apakah pemerintah salah? Tidak. Yang salah yang mana? Yang menyalurkan bantuan tersebut. Paham yang nomor 3? Paham. Lanjut ke hak asasi sosial dan budaya atau social and culture right. Meliputi hak kebebasan mendapat pengajaran atau hak pendidikan serta hak pengembangan kebudayaan. Jadi seperti kalian ini, kalian harus diberikan hak pendidikan. Berarti di sekolah kalian harus difasilitasi dengan adanya kursi, adanya meja, apalagi papan tulis, terus apa lagi? Tempat kebersihan, alat kebersihan, terus lapangan. Nah itu harus kalian dapatkan karena itu adalah hak prerogatif atau hak personal kalian masing-masing. Jadi kalau misalkan tidak dapat bagaimana Pak? Berarti haknya belum terpenuhi. Paham? Selanjutnya yang terakhir adalah hak asasi perlakuan yang sama dalam tata peradilan dan perlindungan hukum. Nah ini yang menjadi sorotan di kalangan banyak halayak ramai bahwasanya hanya yang kita rasakan saat ini keadilan itu sangat merosot sekali. Apakah kalian melihatnya dengan mata kalian bahwasanya keadilan sekarang lagi tidak baik-baik saja? Iya. Kenapa? Karena keadilan hanya berada pada orang yang mempunyai uang saja. Sementara orang yang tidak memiliki uang itu disingkirkan. Contohnya apa? Contohnya adalah ada berita mengenai seorang nenek yang usianya sudah lanjut usia, yaitu 70 tahun, bahwasanya di situ seorang nenek tersebut kelaparan. Posisinya kelaparan yang mana tidak ada sesuap nasi di rumah. Jalan solusinya adalah mencuri atau mengambil hak orang lain. Di situ beliau mengambil 3 batang singkong. Nah, ketahuan sama warga, oleh warga ketahuan. Nah, di situ posisinya nenek tersebut ditangkap dan dibawa ke polisi. Ada yang tahu hukumannya berapa? Hukumannya 10 tahun penjara. Nah, di sini harus jadi perhatian oleh kita bahwasanya apa yang salah? Neneknya yang salah atau sistemnya yang salah? Sistemnya. Dua-duanya salah. Kenapa demikian? Yang namanya mencuri tidak ada yang dibenarkan, benar? Ya. Mencuri itu tidak benar. Tetapi yang kedua yang menjadi permasalahannya adalah dari pemerintahnya yang kurang memperdulikan. Apakah pemerintah pusat yang salah? Tidak, pemerintah daerahnya. Biasanya itu ada data orang miskin. Nah di situ posisinya mungkin tidak terbakar dari data orang miskin. Jadi perhatian pemerintah seharusnya terhadap nenek tersebut tidak masuk logika bahwasanya seorang nenek yang sudah rentak dihukum 10 tahun penjara, sedangkan orang yang korupsi memakan hak orang lain, memakan uang rakyat hanya dihukum 10 bulan dengan fasilitas yang mewah, ada AC, ada kulkas dan lain sebagainya. Itu tidak masuk ke dalam hak asasi manusia yang sama dan tidak ada namanya keadilan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Mungkin cukup untuk pertemuan hari ini di pertemuan penguatan materi 1B. Mungkin ada beberapa kalimat atau ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan